Bab 2409, tidak perlu lagi. Yonobai sangat puas saat melihat efek ini. Dia juga tidak menyangka kata-kata santainya akan menimbulkan kemarahan publik pada keluarga Ye. Tapi, inilah hasil yang dia inginkan. Selama keluarga Ye diusir, Yonobai dengan sendirinya akan menjadi wakil Kyushu. Adapun kerjasama dengan pasukan luar negeri, tentu saja dia yang memutuskan. Yonobai menoleh ke arah Kimura Ito yang duduk di sebelahnya dan berkata dengan suara rendah, "Tuan Kimura Ito, anak laki-laki ini dan Kalista Ye sama-sama terkait dengan kematian murid kamu." Ada master di belakang mereka yang diam-diam mendukung mereka. Saat mendengar tentang orang-orang yang terkait dengan kematian muridnya, Kimura Ito langsung geram. Di matanya, Kalista Ye dan Jerry yang sudah menjadi orang mati. Lagi pula, tidak ada musuh yang dia targetkan yang memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Setelah Jerry yang merasakan niat membunuh Kimura Ito, dia tiba-tiba menatap balik. Dari perkataan Kimura Ito, Jerry yang sudah mendengar bahwa dia berasal dari negara pulau kecil, jadi dia langsung teringat pada salah satu pembunuh dari pulau itu tadi malam. Oleh karena itu, di mata Jerry yang saat ini, Kimura Ito juga sudah mati dan dia tersenyum menghina pada Kimura Ito. Buk! Merasakan provokasi, Kimura Ito tiba-tiba menggebrak meja konferensi, berdiri, menunjuk Jerry Yang dan berkata dengan marah, "Hei, kamu terlalu sombong. Kalau kamu ingin hidup, segera keluar dan jangan biarkan aku mengatakannya lagi. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini." Jerry Yang tersenyum dingin, sama sekali tidak mempertimbangkan ucapan Kimura Ito dan berkata, "Kamulah yang harus keluar. Kalau kamu berani sombong lagi, aku tidak keberatan membiarkanmu mati di sini." Biarpun ini adalah ruang konferensi, Jerry yang tidak takut kalau ada yang berani main-main, dia tidak keberatan mengambil tindakan secara langsung. Kimura Ito tidak bisa menahan diri lagi dan ingin menyerang Jerry Yang. Dia sangat dihormati di pulau itu. Dia belum pernah diprovokasi seperti ini sebelumnya, terutama oleh seorang pemuda. Kalau katana tidak dipaksa ditempatkan di luar pintu ruang konferensi, Kimura Ito pasti sudah menghunus pedang panjangnya sekarang. Pada saat ini, dia langsung meledakkan kekuatan kultivasi dan mengarahkan energi spiritual di tangannya ke Jerry Yang. Tetua ketiga sangat marah saat melihat ini. Tidak ada seorang pun yang berani menjadi begitu sombong dan berani menyerang secara langsung di ruang konferensi. Dia mengertakkan gigi dan berkata kepada Kimura Ito, "Aku menyarankan kamu untuk segera menghentikan kekuatan kultivasi kamu. Jangan berpikir bahwa kamu bisa sombong hanya dengan sedikit kekuatanmu itu. Kyushu juga tidak kekurangan master." Tapi, setelah tetua ketiga selesai berbicara, Yonobai adalah orang pertama yang berdiri dan menuduh dengan wajah dingin, "Tetua ketiga, apakah kamu tidak bertindak keterlaluan dengan berbicara seperti ini? Jelas sekali anak laki-laki itu yang datang menimbulkan masalah. Bukan hanya kamu tidak mengusirnya dengan keluarga Ye, kamu bahkan menghina Tuan Kimura Ito. Ini bukan cara kita memperlakukan tamu Kyushu, kan? Menurutku kamu harus segera mengusir mereka dari keluarga Ye dan pada saat yang sama meminta maaf kepada Tuan Kimura Ito." Dengan cemoohan Yonobai, perwakilan pasukan luar negeri lainnya berdiri untuk mengutuk tetua ketiga, "Bagaimana sikap Kyushu? Aku pikir Kyushu sengaja mencoba mengintimidasi kami dan sama sekali tidak berniat menyelenggarakan rapat dengan tulus. Memang siapa Kyushu itu? Ternyata memanggil kita ke sini untuk mengancam kita. Menurutku, Kyushu harus segera mengganti beberapa tetua." Tetua ketiga memandang Yonobai dengan marah. Perwakilan dari tempat lain berbicara mendukung negara sendiri, tapi Yonobai membela orang luar, mendorong tetua ketiga dan Kyushu langsung ke dalam badai. Tiba-tiba, tetua ketiga melepaskan tekanan di seluruh tubuhnya dan berkata dengan dingin, "Karena tidak ada di antara kalian yang bersedia dengan tulus mengadakan pertemuan diskusi, menurut aku, pertemuan ini tidak perlu dilanjutkan." Bersambung. Bab 2410, menyerahkan sumber daya. Setelah mendengar apa yang dikatakan tetua ketiga, perwakilan yang hadir tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa tetua ketiga akan langsung menentang balik. Tapi, mereka hanya sedikit terkejut dan tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Untuk ekspresi yang begitu tenang, yang bukan hanya satu orang, melainkan hampir sebagian besar, itu membuat tetua ketiga merasa sedikit tidak yakin untuk sesaat. Jerry yang duduk di kursi utama, melihat sikap semua orang dan memiliki beberapa tebakan di benaknya. Tapi, dia melihat segala sesuatu di depannya dalam diam dan tidak langsung maju ke depan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Kali ini, Kimura Ito tersenyum dingin dan berkata kepada tetua ketiga,
karena kalian pihak Kyushu tidak ingin melanjutkan pertemuan diskusi, beritahu saja. Apa yang ingin kalian lakukan? Apakah pihak Kyushu ingin membunuh kami semua? Tetua ketiga tampak murung, menatap langsung ke arah Kimura Ito dan berkata, aku sebaiknya memberitahu kamu, para perwakilan yang hadir, pasukan luar negeri di belakang kamu diam-diam berkolusi dan ingin bergabung untuk menghadapi Kyushu dan ingin untuk mengambil semua sumber daya pelatihan Kyushu. Kami sangat menyadari masalah ini. Kalau kalian para perwakilan terus mengincar Kyushu sekarang, aku tidak keberatan meminta kalian mempertaruhkan nyawa kalian di sini. Awalnya, tetua ketiga berpikir bahwa ancaman seperti itu bisa menghalangi perwakilan ini. Tapi yang mengejutkannya adalah hampir semua perwakilan yang hadir tampak acuh tak acuh, seolah-olah yang diancam oleh tetua ketiga bukanlah mereka. Segera, beberapa perwakilan mulai tertawa dengan ekspresi geli di wajah mereka. Hahaha, Kyushu sungguh agung, kamu berani membunuh perwakilan dari pasukan luar negeri. Kyushu benar-benar terlalu percaya diri dan memperlakukan kami seperti kesemek yang lemah. Aku akan memberitahumu bahwa kamu salah. Kyushu tidak boleh menyinggung kami. Bagaimana mungkin Kyushu memiliki kepercayaan diri untuk mengancam kami? Kalau bukan karena Kyushu memiliki terlalu banyak sumber daya yang belum kami peroleh, kami pasti sudah meratakan Kyushu sejak lama. Sekelompok perwakilan sangat arogan dan tidak memberikan muka apapun tetua ketiga. Pada saat ini, Kimura Ito juga berbicara. Dia tampak bangga dan mencibir, karena kita sudah ribut, kita tidak perlu melanjutkan pertunjukan. Semua pasukan kami sudah berada di pinggiran Kyushu dan siap sepenuhnya untuk serangan gabungan. Kyushu sudah dikepung sepenuhnya dan tidak ada jalan keluar. Dalam seminar ini, perwakilan kami datang untuk memberitahu Kyushu bahwa Kyushu harus menyerahkan semua sumber daya pelatihan kultivasi kalau ingin Kyushu tidak dihancurkan. Setelah mendengar perkataan Kimura Ito, ekspresi tetua ketiga tiba-tiba berubah. Biarpun Kyushu sudah mengetahui sejak lama bahwa pasukan luar negeri ini hampir semuanya bergabung dan tujuannya sangat jelas untuk menargetkan Kyushu dan merampok sumber daya pelatihan Kyushu. Biarpun batas pemisah antara alam tengah bela diri kuno dan dunia baru sudah dipatahkan, konsentrasi energi spiritual di Kyushu jauh lebih kaya daripada di luar negeri. Pil, ramuan spiritual dan benda spiritual jauh lebih banyak daripada di luar negeri. Pasukan luar negeri tentu saja sangat iri dengan sumber daya yang sangat baik di Kyushu, sehingga kebiasaan bandit mereka siap untuk dimulai lagi. Awalnya Kyushu mengira mereka akan takut pada Kyushu dan tidak berani menyerang secara langsung. Tapi situasi di depan mata sudah jelas. Pasukan luar negeri ini sudah melakukan persiapan yang cukup. Terlihat dari ekspresi percaya diri di wajah para perwakilan yang hadir saat ini bahwa mereka tidak sedang memicu keresahan, melainkan benar-benar siap. Tetua ketiga, yang penuh percaya diri beberapa saat yang lalu, sekarang menjadi gugup. Bagaimanapun, ini adalah masalah besar yang berkaitan dengan kelangsungan hidup seluruh Kyushu. Bersambung.